Oke, Ibu mau menjelaskan tentang tugas yang tadi Ibu berikan di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Kita mulai dulu untuk kalian mengakses materi yang ada di Google Classroom ya. Oke, bentar. Di sini kan ini kelasnya ya, 9A, 9B, 9C, 9D. Nah, di 9A 31 siswa, 9B 30 siswa, 9C 25 siswa, 9D ada 25 siswa. Berarti masih banyak siswa yang belum masuk, silahkan masuk dulu. Misalkan kalian 9A. Nah, di kelas kalian, ketika kalian masuk ya di classroom-nya, kalian klik tugas kelas. Nah, di situ di tugas kelas kalian cari babnya. Bab kalian apa yang hari ini kalian mau pelajari. Ibu instruksikan kan tadi kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, kalian klik dulu di bab kemagnetan dan pemanfaatannya. Nah, dibuka. Nah, di sini kan disuruh menyimak videonya, kemudian kalian rangkum materinya yang disimak. Nah, jangan lupa kalian absen dulu, diklik dulu absensinya, kemudian baru diklik videonya sampai selesai, kalian rangkum. Nah, rangkumannya kalian fotokan. Kemudian kalian keluar, cari tugas bab kemagnetan. Kalian klik lagi bab kemagnetannya. Nah, untuk tugasnya ya, kalian klik tugas bab kemagnetan. Kalau di Ibu kan, kalau diklik itu malah jadi melihat banyak siswa yang sudah menyerahkan ya. Nah, di sini ya diinstruksikan, silahkan untuk tugas-tugas bab magnet diserahkan di room ini, kemudian upload video serta foto hasil percobaannya. Nah, ini foto-foto yang ini kalian buka satu-satu. Ini adalah lembar kerja atau modul sebagai panduan kalian melakukan percobaannya. Nah, percobaan yang dilakukannya kalian videokan. Minta divideokan ke saudara atau boleh kalian potong-potong videonya. Kalian buka dulu masing-masing ini gambar yang Ibu kirim, karena ini adalah potongan-potongan dari modulnya. Nah, kemudian di sini ada juga video. Nah, ini percobaan induksi elektromagnetik ini atau cara membuat induksi ini adalah cara kalian melakukan percobaannya. Tapi kalau yang ini kan hanya 7 lilitan. Yang saya instruksikan kan 10 lilitan dengan 20 lilitan dengan inti induksinya ya. Beda-beda, ada yang paku, ada yang pensil, dan ada yang tidak memiliki inti. Nah, kalian buka modulnya ya, yang foto-foto ini satu persatu. Nah, isi modulnya adalah ini. Kenapa saya tidak bagikan modulnya? Karena modul ini tidak per bab. Saya screenshot. Nah, modul ini ya isinya tentang kemagnetan dan pemanfaatannya. Di sini ada tujuan pembelajarannya yang tadi saya screenshot ya. Kemudian ada peta kompetensi dan aktivitas belajar kaliannya, terus aktivitas pembelajarannya. Nah, di sini di nomor 1 disuruh menyiapkan alat bahannya, paku besi atau paku baja yang besar ya. Kemudian pensil, kabel tembaga yang sudah dikelupas, kemudian kertas, batu baterai, bisa yang A2 atau A3. A2 yang kecil, A3 yang besar ya. Kemudian boleh peniti, boleh jarum pentul, atau yang penjepit kertas itu. Bu, pakai paku payung. Kalau paku payung kan
kepalanya besar ya. Jadi ketika ditarik itu akan sulit karena apa? Yang digunakan sebagai intinya kan paku besar itu tidak memiliki kemagnetan yang kuat ya. Ibu harapkan kalian menggunakan jarum jahit atau jarum pentul karena kan kecil ya. Apabila dia bersifat magnetik, dia akan tertarik ya. Kalau ada induksi magnetiknya pasti dia akan tertarik. Nah, di sini di nomor 2, berdasarkan alat dan bahan nomor 1, rumuskan pertanyaan yang muncul dari percobaan yang kalian lakukan. Nah, misal ya di situ ada contohnya, apa yang terjadi jika alat dan bahan dirangkai. Nah, itu salah satu contoh dari pertanyaannya. Nah, kalian cari pertanyaan apa lagi yang bisa kalian buat dari alat-alat yang dan bahan yang sudah disiapkan di nomor 1. Nah, kemudian yang nomor 3, kalian disuruh merangkai alatnya ya. Nah, di sini A, kupas kabel hingga bersih dan siap digunakan. Kemudian buat lilitan pada paku sebanyak 10 lilitan, hubungkan ujung dari kabelnya ke ujung baterai, ke kutub positif dan kutub negatifnya. Nah, kemudian dekatkan dengan jarum pentul atau jarum jahit tadi yang sudah disediakan. Nah, suruh mengulangi langkahnya sampai langkah 1, 2, 3, 4, 5, 6 selesai. Jadi gantian. Percobaan pertama yang jadi inti tengahnya ya, inti besinya pakai paku dengan jumlah lilitannya 10. Jangan kurang, wajib 10 lilitan. Nah, kalian dekatkan dengan jarumnya. Apa hasilnya? Kalau lemah berarti plus 1 diisinya. Kalau sedang plus 2. Kalau kuat plus 3. Kalau tidak tertarik berarti min, gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah yang inti besi pakai paku dililitkan 10 lilitan, didekatkan dengan jarumnya, kalian lepas inti besinya, ganti dengan pensil, kasih lagi lilitan kabelnya ke pensil 10 lilitan, dihitung, jangan lebih jangan kurang. Nah, kemudian dekatkan lagi dengan si jarum yang udah kalian sediakan, tempelkanlah si ujung dari kabelnya ke baterainya, tertarik atau tidak. Nah, begitupun yang 20 lilitan, sama ya caranya. Nah, kemudian yang inti kosong, kalian bikin lilitan 10 lilitan, hubungkan dengan baterai, dekatkan dengan jarum, apakah tertarik atau tidak. Nah, kalau tertarik berarti biasa diisinya juga sama, plus 1, plus 2, plus 3. Nah, kalau tidak tertarik berarti min ya. Oke, sampai 6 kali percobaan itu divideokan. Nah, kemudian kalian disuruh mengisi, menurut kalian apakah semua benda dapat ditarik oleh magnet? Nah, jawabannya yang dari ke-6 tabel ini yang sudah diisi dulu, kalian melakukan percobaan dulu ya. Nah, kemudian tuliskan contoh-contoh benda berdasarkan sifat interaksinya dengan magnet. Ada yang lemah, ada yang kuat kan ya. Kalian bisa mengeksplorasi telaah pustaka untuk mendukung jawabanmu. Nah, tadi yang sudah kalian simak di video kan jadi bahan referensi kalian. Di video ada bahan paramagnetik, diamagnetik ya, ferromagnetik. Nah, kalian jadikan sebagai referensinya untuk menjawab pertanyaan dari nomor 4. Nah, kemudian mengapa gaya tarik dalam percobaan yang telah kalian lakukan berbeda? Nah, kenapa? Cari lagi. Apa sih faktor penyebabnya? Apakah dari jumlah lilitan? Apakah dari inti lilitannya? Nah, kalian cari lagi. Karena kan baterainya sumber tegangannya sama ya.
sumber tegangannya baterainya itu juga. Jadi jangan kalian melakukan percobaannya gonta-ganti, baterai kecil, baterai besar. Tapi kalau baterai kecil terus. Kalau baterai besar, maka baterai besar terus. Jangan diganti-ganti. Kalau penasaran, boleh kalian melakukan jadi 12 tabel. Pakai baterai kecil 6 ya, 6 percobaan dari nomor 1 sampai nomor 6. Pakai baterai besar, kalian buat lagi nomornya, nomor 7 sampai nomor 12. Itu lebih akurat karena data yang kalian dapatkan itu lebih banyak. Nah, oke. Untuk pertanyaan nomor 6. Penggunaan magnet dan konsep induksi elektromagnet banyak ditemukan dalam berbagai peralatan. Nah, tuliskan daftar alat-alat rumah tangga yang menggunakan konsep magnet dan induksi elektromagnetik. Nah, kalian cari di Google ya. Di Google, kalian buka Google-nya. Oke, dibuka Google-nya. Nah, kalian alat elektronik yang menggunakan magnet. Oke. Kan jawabannya di nomor 6. Nah, kemudian yang nomor 7, kalian buka dulu ya. Buka kembali video yang ada di Google Classroom-nya. Yang paling bawah ya. Nah, ini yang kereta elektrik ya, kereta listrik. Nah, kalian buka dulu video yang paling bawah ini. Nah, kemudian kalian jawab. Menurut kalian, apakah kereta maglev mungkin diaplikasikan di Indonesia mungkin atau tidak? Jika mungkin, hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh pemerintah? Nah, kebetulan di daerah kita sedang ada pembangunan jalan kereta api listrik. Nah, coba kalian hubungkan, cocok tidak dengan kondisi di Indonesia? Cocok tidak sih adanya kereta api listrik? Ya, boleh kalian hubungkan dengan pembangunan yang sekarang yang sudah dimulai di daerah kita, yaitu pembangunan rel kereta api listrik. Cocok atau enggak? Nah, kemudian kalian lihat di sini ada bahan bacaan. Nah, ini sebagai referensi tambahan juga. Nah, kemudian kalian isi ini, cek kemampuan, ada 3 soal. Nah, kalian cari jawabannya di referensi yang tadi sudah kalian buka ya di video. Kemudian referensinya bertambah lagi berarti ya dari hasil percobaan kalian dengan yang tadi ada rangkuman. Boleh kalian cari juga jawaban di Google dan di buku paket. Oke, Ibu tunggu videonya diupload di Google Classroom ya. Kemudian jawaban-jawaban ini juga semuanya hasil percobaan difotokan. Kemudian soal-soalnya juga difotokan hasil jawaban kalian. Ibu tunggu tugas kalian selama 1 minggu. Ibu harapkan kalian menyelesaikan tugas dengan baik ya. Tidak boleh beralasan terus, karena kalau kalian beralasan terus yang ada kalian bukannya mendapatkan nilai, tapi apa? Tugas numpuk ternyata tidak dikerjakan, ternyata gurunya tidak mau ngasih nilai. Oke? Silahkan kerjakan. Ibu kasih waktu 1 minggu. Minggu depan Ibu kasih jawabannya untuk semua materi ini dalam bentuk video seperti ini. Oke? Ibu tunggu ya.